Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pada mata pelajaran Bahasa Arab Peminatan di kelas 12 ini. Pelajaran kita selanjutnya adalah membahas tentang balaghah. Jadi pada bahasa Arab peminatan ini, pada kelas 12 ini kita sudah masuk kepada ranah sastra Arabnya. Apakah itu balaghah? Apakah fungsi-fungsi dari balaghah? Apakah faedah-faedah dari balaghah? Apakah contoh-contoh dari balaghah? Apakah dasar-dasar balaghah? Itulah yang akan kita bahas pada bab pertama ini. Untuk LKS yang saya tampilkan ini, kalian bisa download di Bahan Ajar. Dan bukunya bergenre bahasa Arab. Dan mungkin nanti untuk membacanya susah dan mungkin untuk memahaminya juga susah. Jadi sudah saya sediakan translate sederhana sehingga kalian pelajari baca itu. Kemudian saya juga akan menguploadnya di Bahan Ajar, kemudian kalian download terjemah sederhana ini. Baik, mungkin langsung masuk pada pembahasan. Kita akan membahas tentang balaghah. Sebelumnya akan saya jelaskan. Kadang dalam hal berkata-kata, seorang itu pasti berbeda-beda. Dalam satu sisi ada satu orang yang ketika berkata-kata, ketika mengucapkan sesuatu, itu selalu dengan bahasa yang singkat, padat, mudah difahami, bahkan indah. Nah, orang-orang yang bisa berucap dan berkata seperti ini, itu kalau dalam unsur dalam ilmu bahasa Arab, orang ini adalah termasuk dari orang-orang yang memiliki tingkat ilmu balaghah yang tinggi. Jadi dari apa yang saya katakan barusan, mungkin sudah sedikit tergambar di benak kalian tentang balaghah itu apa. Balaghah itu intinya adalah suatu ungkapan, suatu kata-kata yang dilontarkan, suatu kata-kata yang mana kata-kata ini tegas, tepat, sesuai, kemudian dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Kemudian bahkan kata-katanya itu indah, kata-katanya itu artinya dalam, tapi mampu dipahami. Itulah yang disebut balaghah secara garis besar. Jadi bahasa dalam kita ketika kita mengucapkan sesuatu atau mengatakan sesuatu seperti itu. Kadang juga ada orangnya pintar, tapi bahasanya masih berbelit-belit. Pendengar itu nggak paham, bahasanya itu nggak tepat, bahasanya itu nggak sesuai. Nah, itu berarti tingkat bahasa balaghah yang dimilikinya, andaikan bahasa Arab ya, itu berarti masih lemah. Kata balaghah ini kata dasarnya itu adalah fi'il madhi balagha, fi'il mudhari' yablughu bulughan. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu diartikan baligh. Tapi kalau arti sebenarnya, arti harfiahnya balagha yablughu bulughan itu artinya sampai. Saya pergi ke pasar, kemudian sampai di pasar. Itu namanya balagha yablughu bulughan. Kalau diartikan pada konsep kata-kata, balaghah itu sampai adalah kata-kata kita sampai dengan baik kepada pendengar. Nah, itu disebut balaghah. Kata-kata kita yang singkat, yang padat, yang indah itu sampai kepada pendengar. Sehingga setelah dari balaghah yablughu bulughan, ketika yang dibahas adalah sebuah kata-kata, sampainya sebuah kata-kata, maka memakai bahasa al-balaghah. Secara ilmiah, al-balaghah atau ilmu balaghah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengarahkan pembelajaran untuk dapat mengungkapkan gagasan, mengungkapkan pikiran, mengungkapkan perasaan seseorang,
berdasarkan pada kejernihan dan ketelitian dalam menangkap keindahan bahasa. Jadi misal ada orang menulis puisi, puisinya itu hanya 2 baris. Nah, misal kalau dalam lagu itu aku tanpamu butiran debu. Nah, itu kan simple, hanya kata-kata butiran debu, sederhana, singkat, padat, indah, dan dapat dipahami. Apa pemahamannya di situ? Pemahamannya adalah maksudnya aku tanpamu butiran debu, aku tidak bisa apa-apa. Nah, kan artinya di situ. Berarti tingkat bahasa balaghah dari orang yang mengatakan itu tinggi. Nah, dan orang yang mengatakan kan si pembicara yang membicarakan kata-kata tadi itu disebut al-baligh. Manusia yang telah mencapai kefasihan dan ketepatan dalam berbicara serta mampu menyampaikan keinginannya secara sempurna disebut al-baligh. Makanya salah satu dari sifat yang wajib bagi utusan itu adalah tabligh, yang artinya adalah menyampaikan. Rasulullah atau nabi yang lain itu adalah seorang penyampai, seorang al-baligh, seorang penyampai yang baik, bahasanya yang sederhana namun tepat sesuai rumus, kemudian bahasanya yang indah, jelas sekali bisa kita lihat di dalam hadis. Bahasanya yang indah itu betul-betul mengena kepada pendengar, ke hati orang-orang Islam. Jadi prosesnya pertamanya balaghah yablughu bulughan itu artinya sampai. Secara umum artinya sampai. Ketika yang dimaksud adalah sebuah ucapan, sampainya sebuah ucapan pada pendengar, nah, maka disebut balaghah. Dan orang yang mengatakan tadi disebut al-baligh. Latar belakang al-balaghah, latar belakang dari balaghah. Balaghah adalah menyampaikan suatu makna yang jelas dengan memaknai ungkapan yang benar dan fasih. Bahasanya jelas dengan memakai ungkapan yang benar dan fasih. Secara rumus betul. Nah, karena setiap bahasa itu kan ada rumusnya, ada tata bahasanya. Suatu keindahan dalam berbahasa yang dapat memberikan kesan memikat. Bukan hanya tepat, bukan hanya benar, bukan hanya fasih di situ, bukan hanya jelas, tapi juga bisa memberikan kesan memikat. Nah, itu balaghah. Dengan tetap menyesuaikannya pada setiap waktu dan keadaan. Sesuaikan serta penyesuaian pada siapapun keindahan bahasa itu diucapkan. Kepada siapa bahasa itu diucapkan? Nah, disitulah. Kalau ngomong sama anak kecil bagaimana? Pakai ini bahasanya. Kalau ngomong sama orang yang lebih tua bagaimana? Pakai ini bahasanya. Lah, unsur-unsur bahasa yang bisa berubah seperti inilah. Nah, ini yang disebut balaghah. Suatu bahasa, suatu ungkapan yang jelas, yang benar, yang fasih. Bukan hanya itu, tapi juga memberikan keindahan dan kesan yang memikat. Serta penyesuaian pada siapa keindahan itu diucapkan. Makanya, walau Al-Quran, bahasa Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi. Kenapa? Bahasa Al-Quran itu kenapa dikatakan sebagai mukjizat paling besar? Karena di situ bahasanya sangat tinggi, penuh makna. Sekalipun satu baris ayat, itu artinya sangat dalam. Nah, inilah yang disebut balaghah. Maka unsur bahasa yang memiliki arti yang dalam ini disebut balaghah. Artinya dalam. Harusnya kalau artinya dalam tidak mampu dipahami oleh pendengar. Tapi nyatanya mampu dipahami oleh pendengar. Itulah keistimewaan dari balaghah. Bahasa yang memakai balaghah. Dan keistimewaan dari orang yang menyampaikan, yaitu baligh. Cukup ya.